Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Chandra Sari. Saya CGP Angkatan 11 dan guru di SMP Negeri 20 Batam. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Berikut ini adalah latar belakang rancangan aksi nyata saya. Membangun budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Membangun budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua warga yang ada di sekolah. Dengan membangun budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tujuan aksinya. Yang pertama, menciptakan siswa yang mempunyai disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan atasan terkait jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait budaya positif, hukuman dan konsekuensi, kesepakatan kelas, kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol guru serta praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran kesepakatan kelas. Guru menjelaskan tentang kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya dipasang di dinding kelas. Menumbuhkan, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan. Terakhir, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, siswa dan seluruh warga sekolah agar tindakan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, dukungan sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah tentang membangun budaya positif. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 20 Batam, Ibu Tengku Feti Aryani SPD. Yang kami hormati narasumber pemateri diseminasi budaya positif, Bapak Joni Ferzal SPD dan Bapak Chandra Sari SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Komunitas Penggerak Kombel Guri C20 SMP Negeri 20 Batam. Dan yang kami Bapak Ibu peserta Kombel Guri C20 yang sudah hadir pada hari ini. Marilah kita puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2024. Kita berkumpul dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif calon guru penggerak
Angkatan 11 oleh Bapak Joni Ferzal SPD dan Bapak Chandra Sari SPD. Berikan tepuk tangan yang meriah. Marilah kita mengikuti kegiatan hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan oleh pembawa acara yang sedang berlangsung. Marilah kita ke acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan doa agar kegiatan kita pada hari ini dimulai dengan keberkahan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Henry Fadrizal SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara in-house training ini kita akan laksanakan, marilah kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbulana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayi'at wa tarfa'una bi awsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat fil bahri wal bahri amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil umri wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wa najatan min nar wa fa'na anfusana wa lam taghfir lana wa tahammala kunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Henry. Acara berikutnya, sambutan pembuka oleh Kepala SMP Negeri 20 Batam, Ibu Tengku Feti Aryani SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bu Ms. Aprinel, kemudian Pak Chandra Sari, serta seluruh anggota komunitas belajar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang sudah memberkahi kita sehingga pada hari ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan komunitas belajar kita dengan diisi oleh positif di lingkungan sekolah. Salam beriring salam, mari bersama-sama kita tunjukkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapat syafaat sampai hari nanti. Amin. Bapak dan Ibu yang aku dapatkan daya, kita punya lowongan waktu cuma di waktu malam hari. Nah, sementara kita kegiatan lebih efektif itu kita adakan di pagi atau di siang hari ataupun di sore hari. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya Bapak dan Ibu sudah dapat memenuhi ya pelaksanaan kegiatan kita di siang hari ini. Dan untuk itu kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang cukup untuk meramaikan kegiatan IHT guna memenuhi proses dari Pak Chandra dan Pak Dodi dalam kegiatan CGP Angkatan 11. Dan pada hari ini Bapak dan Ibu kita semua bersama-sama hadir lagi ya seperti yang sudah setiap CGP itu harus mempresentasikan beberapa bagian ataupun kontennya untuk memenuhi ya, ketentuan mereka sebagai CGP. Dan salah satunya pada hari ini adalah dengan melakukan IHT, yaitu mempresentasikan kegiatan-kegiatan tentang bagaimana menerapkan disiplin budaya positif di sekolah. Selama ini mungkin kita sudah tahu ya bagaimana sih budaya positif di sekolah kita. Bahkan kita sudah melakukannya. Nah, seperti saat ini juga salah satu penerapan budaya positif di sekolah. Dengan hadirnya Bapak dan Ibu di sekolah di sini ya, untuk bersama-sama meramaikan kegiatan Pak Joni dan Pak Chandra itu juga sudah merupakan budaya positif. Ya, kita membantu kawan kita sama-sama kita belajar ya. Mungkin ada ilmu-ilmu baru yang kita belum tahu. Dan mudah-mudahan nanti ya dengan adanya kegiatan ini merupakan motivasi juga untuk kawan-kawan ya, jadi masukan juga untuk kawan-kawan sehingga kita menambah lagi pengetahuan kita tentang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif yang lebih baik untuk kita. Karena ujung-ujung dari semua kegiatan kita ini adalah untuk pengembangan karakter siswa. Dan berbicara masalah budaya positif Bapak dan Ibu, tentu sebagai guru ya kita sudah melakukan ya seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Namun untuk itu mungkin ada hal-hal lain ataupun trik-trik lain yang didapat oleh kedua orang CGP ini yang tentunya nanti bermanfaat ya untuk kita semua dan dapat kita praktekkan atau kita lakukan terutama terhadap peserta didik kita yang ada. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, in-house training dengan judul penerapan budaya positif di lingkungan sekolah resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tengku Feti Aryani SPD. Selanjutnya, pemaparan materi diseminasi membangun budaya positif oleh Bapak Joni Firzal SPD dan Bapak Chandra Sari SPD. Untuk pertama, diseminasi akan dipandu oleh Bapak Joni Firzal SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, pagi ini kita bisa udah siang ya Bapak Ibu ya. Siang tapi gak apa-apa, walaupun siang semangatnya masih semangat pagi ya. Alhamdulillah siang ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka kegiatan in-house training diseminasi membangun budaya positif di sekolah kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan
Makassar SMP Negeri 20 Batam. Sebelumnya saya mewakili dari rekan CGP untuk menyampaikan materi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan dengan kesediaan Bapak Ibu hadir ini kegiatan kita menjadi ada ilmu yang kita dapatkan, ada keberkahan dan juga yang akan kita dapatkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara intinya tentang materi budaya positif, mungkin terlebih dahulu di sini kami bukan menggurui ya istilahnya Bapak Ibu, bukan menggurui Bapak Ibu, tapi di sini kami berbagi pengalaman apa yang sudah kami dapatkan selama menempuh pendidikan guru penggerak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin agar lebih semangat lagi Bapak Ibu, kita bisa berdiri dulu semuanya. Kita speaking dulu Bapak Ibu, penyegaran dulu penyegaran, biar lebih semangat lagi. Silakan Bapak Ibu yang baru datang.
Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Udah segar sedikit ya. Oke, baik, kita lanjut. Gimana tujuan dari kegiatan kita pada hari ini? Itu bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif itu dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan, keyakinan, dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nanti kita sama-sama nanti Bapak Ibu pelajari bagaimana cara membuat kesepakatan kelas ini. Baik, sebelum masuk ke materi, kita ingat-ingat dulu mungkin Bapak Ibu yang sudah menempuh pendidikan guru penggerak sudah tahu ya bagaimana filosofi tadi dan siswa ini dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ini dia menganggap guru itu sebagai seorang petani ya, sebagai seorang petani. Dan siswa itu adalah benihnya. Nah, kemudian sekolah tempat dia belajar ini adalah lahannya. Nah, jadi kalau bicara tentang benih, Bapak Ibu ya, kalau benih itu misalnya benih padi, kita sebagai petani tidak bisa mengubah benih itu menjadi benih jagung, benih kacang, dan segala macamnya. Nah, jadi intinya yang kita bisa ubah itu adalah apanya Bapak Ibu? Hasilnya. Kita bisa menuntunnya, mengarahkannya kita bisa. Nah, tergantung petaninya tadi mau menanamnya di lahan yang bagaimana, lahan yang subur atau lahan yang gersang mau ditanam. Nah, itu nanti akan menjadikan benih yang ditanam tadi itu apakah sesuai dengan keinginan petani itu atau tidak. Nah, itu tergantung dari petaninya itu sendiri. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan benih tadi dengan siswa kita, sosok siswa itu dia adalah pribadi yang unik ya Bapak Ibu ya, yang punya bakat dan minat tersendiri yang sudah ada itu dari bawaan sejak lahirnya. Nah, itu diibaratkan sebagai benih tadi. Kenapa? Bakat dan minat siswa tadi itu kita tidak bisa merubahnya. Kita nggak bisa merubah bakat dan minat siswa. Anak yang bisa, yang ada bakat misalnya di seni, kita nggak bisa paksakan di bakat yang lain. Misalnya di olahraga, anak yang punya bakat dan minat bidang olahraga kita nggak bisa paksakan di sini. Nah, jadi kita tugasnya sebagai petani, kita menuntun dia, mengarahkannya bagaimana bakat dan minat yang sudah ada dimiliki oleh siswa tadi itu bisa berkembang sesuai dengan keinginan dia dan keinginan kita sebagai petani. Baik Bapak Ibu, budaya positif, materi kita pada hari ini itu tentang budaya positif. Budaya positif itu kalau kita lihat dari ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, intinya berpihak pada murid, Bapak ya, yang dapat dikembangkan menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif yang dilakukan di sekolah akan membawa dan menimbulkan rasa bagi siswa dan mampu mendorong siswa untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi muaranya semua itu profil pelajar Pancasila. Di situ ada nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu. Ibu sini masih ingat ya, ada berapa elemen kita dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6 elemen. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Bisa yang kedua, berakhlak mulia, kebinekaan global, berpikir kritis, mandiri, gotong royong dan kreatif. Baik Bapak Ibu, masih ingat banyak. Jadi semua yang ada di profil Pancasila itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Ini nanti
yang akan menjadi tujuan dari budaya positif. Kalau kita lihat dari tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Haji Abdewatara tadi, Bapak Ibu ya, beliau memiliki menganggap apa bahasanya itu, mengemukakan pendapat untuk tujuan pendidikan di negara kita itu adalah untuk membentuk kodrat manusia itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuannya itu adalah apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan itu tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Haji Abdewatara. Nah, ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, yaitu bagaimana caranya agar setiap siswa itu menempuh jalur pendidikan semuanya. Bagaimana siswa itu memiliki tingkat kecerdasan, dan yang intinya adalah tujuan dari pendidikan nasional itu adalah membentuk karakter. Nah, ini intinya. Tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk karakter. Nah, untuk membentuk karakter ini kita butuh yang namanya budaya positif. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini konsep-konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian hukum dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang pertama tentang disiplin positif. Nah, bicara tentang disiplin ini, tentunya kita masih ingat dengan tindakannya Bapak Ibu ya. Tindakannya itu lebih cenderung ke pemaksaan, dan di situ ada hukuman biasanya. Kalau bicara tentang disiplin, biasanya itu dapat hukuman. Kemudian ada di situ kecenderungan untuk pemaksaan. Kemudian disiplin positif yang perlu kita terapkan di sini itu merubah itu tadi Bapak Ibu, merubah yang namanya pemaksaan tadi itu sudah tidak dibenarkan istilahnya, atau di sini dikatakan identitasnya itu gagal, masih identitas gagal kalau masih menggunakan tindakan pemaksaan ataupun berupa hukuman. Nah, jadi di sini disiplin positif itu merubah, tidak ada lagi di situ adanya tekanan-tekanan yang membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Nah, dengan mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya ada kertas, minta tolong Pak Chandra dulu bagikan. Ada kertas tinggal. Bapak Ibu bawa pena ya. Bawa pula pena Bu. Ambil pena lagi. Betul. Ada pena juga. Ini ada kertas, kita bagi Bu. Di kertas ini silahkan Bapak Ibu tulis satu benda yang Bapak Ibu rasa itu adalah benda yang paling berharga, yang paling disayangi. Ya, satu benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu dan paling disayangi benda tersebut. Benda Bapak Ibu ya. Benda itu apa benda lagi? Benda. Ya, silakan Bapak Ibu tulis satu benda aja.
Oke, sudah Bapak Ibu. Sudah tulis nama bendanya, benda yang paling disukai dan paling disayangi. Sekarang silakan kertas itu digenggam, diremas, digenggam sekuat-kuatnya. Kertas itu dipegang kuat-kuat. Kemudian Bapak Ibu yang di sampingnya, yang di samping Bapak Ibu, teman Bapak Ibu di samping, silahkan dengan berbagai cara membuka kertas yang ada di genggaman teman Bapak Ibu tadi. Ayo Bapak Ibu, silakan. Bagaimana caranya itu terserah Bapak Ibu, ya. Boleh dengan merayu. Pokoknya gimana cara kertas tadi itu bisa terbuka dari genggaman teman Bapak Ibu. Ayo, boleh dengan cara apapun boleh. Kalau perlu dengan cara kata boleh. Pokoknya tugas Bapak Ibu bagaimana caranya kertas tadi itu bisa terlepas dari genggaman teman. Mau diteliti pun boleh, diteliti boleh, atau dengan cara yang lembut, dirayu, dibujuk, dikasih uang mungkin, ya. Oke Bapak Ibu, sekarang coba saya tanya, siapa kertasnya yang terlepas dari tangan? Coba, yang terlepas dari tangan. Kertas yang masih berada dalam genggaman tangan. Siapa Bapak Ibu? Oke, yang terlepas dari tangan saya minta tanggapannya satu orang. Siapa Bapak Ibu kira-kira? Ya, Siapa yang bisa memberikan tanggapan kenapa bisa terlepas kertas itu dari tangan Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Gusman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Tadi tangan saya berhubung tangan saya sakit, jadi cepat aja tidak mengambilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Silakan ada lagi ya. Bu Lili silakan. Tadi kertasnya terlepas atau tidak Bu? Terlepas, Terlepas, tapi ya. sebenarnya ya saya memang mengasihkan aja Bu ya, sih mintanya sukarela saya memberikan gitu. Gak usah berebut udahlah gitu. Sekarang yang kedua, yang tidak terlepas dari tangannya siapa Bapak Ibu tadi? Saya minta Bu Yesi. Ya silakan Bu Yesi. Terima kasih. Kertasnya masih sama saya. Bu Lilinya tidak berusaha, cuma meminta satu kali, minta biasa enggak gitu. Nggak berusaha gitu. Saya nggak dirayu, saya nggak dipaksa, dibuka tangan saya genggam, tetap nggak mau buka ya udahlah. Nyerah Bu Lilinya. Satu Terima lagi. kasih. Saya minta tanggapan Bapak Ibu. Siapa satu lagi yang kertasnya tidak terlepas dari tangan? Musri. Ayo Musri. Silakan Musri. Nanti Bapak Ibu jangan ketawa. Jadi saya tadi berebut dengan Bu Tiara, pengen tahu apa sih yang ditulis dia kan kayak gitu. Saya agak ini Bu. Jadi kertas saya kan direbut juga, tapi saya taruh di kiri, jadi dia nggak lupa. Biar nggak tahu. Karena itu rahasia saya. Oh, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi tadi diminta tulisan satu benda yang paling berharga, yang paling disayangi, yang paling
Bapak Ibu cintai benda itu, kenapa Bapak Ibu bisa lepas dari tangannya? Kan itu pertanyaannya tadi ya. Apakah Bapak Ibu nggak serius mencintai benda itu? Nah sekarang ini bicara tentang terlepas atau tidaknya kertas tadi dalam genggaman tangan Bapak Ibu, itu semua tergantung dari hati kita sendiri, dari kita sendiri. Kita yang mengontrol diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi mau kertas itu terlepas atau tidak, gimana pun cara orang merayunya dengan membujuk, menggelitik, ada yang tidak kekerasan, mungkin cara kasar, mungkin cara mengambil kertasnya. Kalau kontrol diri kita itu sudah bagus, pasti kertas itu tidak akan terlepas dari tangan kita. Nah, mungkin itu makna dari kegiatan kita yang barusan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita nantinya, apa namanya itu? Disiplin positif itu berawal dari kontrol diri. Kalau sudah bagus kontrol diri seorang siswa itu dari dalam hatinya, itu akan muncul sendiri disiplin positif dari karakter mereka, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara lagi tentang yang jangkauan yang lebih luasnya, yaitu budaya positif. Budaya positif ini dimulai dari yang paling kecilnya itu kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Mulai dari kelas. Kalau kelas sudah bagus, itu sekolah kita akan bagus. Budaya itu dimulai dari lingkungan. Lingkungan itu mulai dari keyakinan kita. Keyakinan kita itu dimulai dari aturan yang ada di kelas. Kalau kita kaitkan dengan budaya positif di sekolah kita. Jadi kalau kita sudah betul-betul nanti membuat dan menerapkan aturan atau kesepakatan kelas, itu akan mudah terciptanya budaya positif di sekolah kita. Budaya positif itu kan sudah banyak Bapak Ibu ya di sekolah kita. Ada macam-macam bentuk, ada adiwiyata kemarin Bapak Ibu ya, kemudian ada tata tertib sekolah, itu contoh-contoh dari budaya positif. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Adiwiyata, tata tertib sekolah. Nah, kemudian dulu pernah juga kita ada kantin kejujuran. Nah, itu juga termasuk salah satu budaya positif, Bapak Ibu. Karena apa? Karena di situ menerapkan, mengaplikasikan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai yang ada pada dirinya. Kalau misalnya kantin kejujuran, itu nilai apa yang ada pada anak kira-kira Bapak Ibu? Ayo. Kalau kantin kejujuran itu nilai apa yang ada dalam diri anak yang kita harapkan? Jujur. Tata tertib, nilai apa yang ada dalam diri anak? Disiplin. Adiwiyata, kebersihan. Nah, yang Bapak Ibu sebutkan barusan itulah nilai-nilai kebajikannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nilai-nilai kebajikan ini terdapat di semua profil pelajar Pancasila tadi, ada 6 elemen tadi, itu semuanya di situ itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati dan lain sebagainya. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita betul-betul menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, itu akan mudah membentuk karakter tadi Bapak Ibu. Karena tujuan dari budaya positif ini kan nanti ke karakter. Karakter ini adalah muaranya. Saya pernah dengar kata seorang ahli mengatakan kalau mau merubah seseorang itu katanya rubah dulu dari diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Mau merubah orang itu rubah dulu diri kita. Kemudian kalau kita gagal untuk mencapai tujuan, yang dirubah apanya Bapak Ibu? Apakah prosesnya yang dirubah atau tujuannya kita ubah? Prosesnya. Tujuannya jangan diubah. Kita harus tetap, kalau tujuan kita A, ya harus A itu tujuan kita. Kalau kita gagal mencapai yang A tadi,
jangan tujuannya kita ubah ke B. Nah, tapi yang kita ubah itu adalah prosesnya. Kenapa kita gagal tadi? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini bisa seperti itu? Nah, jadi tujuannya tetap. Nah, jadi dari situ barulah kita bisa membentuk karakter tadi Bapak Ibu ya, kembali ke karakter peserta didik. Nah, kalau ini semua sudah tercapai. Nah, kemudian lanjut. Nah, sekarang kita bicara tentang hukuman Bapak Ibu. Ini di mana-mana kayaknya di mana-mana sekolah itu masih ada ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu masih ada diterapkan di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah kita kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Masih ada ya hukuman? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang bicara tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sebetulnya sekarang ada yang bilang, kalau menurut pandangan Bapak Ibu gimana, masih boleh atau enggak hukuman itu sekarang? Coba saya minta satu pendapat Bapak Ibu. Siapa kira-kira yang bisa memberikan pendapat? Nah, silakan Pak Mustafa. Menurut Pak Mustafa, hukuman itu apakah masih boleh sekarang ini atau tidak? Kalau saya nengok dua sisi Pak Joni, sisi pertama saya nengok harus ada hukuman gitu. Setiap ada punishment ada reward gitu. Jadi harus ada keseimbangan antara hukuman dan pujian gitu. Jadi sampai hari ini saya tetap berpegang teguh punishment itu atau hukuman tetap harus ada gitu. Karena kita akan memberikan reward kepada anak dan juga kita boleh memberikan punishment kepada anak. Satu sisi lain, saya juga tidak setuju karena kita sekolah sama anak gitu. Jadi dua hal yang bertolak belakangan yang mesti yang kita hadapi sehari-hari gitu. Apalagi kita di B20 dan saya juga merasakan sendiri ini adalah tantangan kita gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah masih dibutuhkan hukuman, saya tetap berpegang teguh masih gitu Bang. Terima kasih Pak Mustafa atas tanggapannya. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau dilihat dari segi budaya positif itu sebetulnya hukuman itu sudah tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena di hukuman itu sifatnya jangka panjang Bapak Ibu. Mungkin sekarang Bapak Ibu masih ingat gurunya yang waktu SD dulu atau waktu SMP dulu yang pernah memarahi, masih ingat enggak Bapak Ibu? Masih ingat enggak? Ya. Pernah diapain beda? Dicubit atau gimana? Kenapa Bapak Ibu masih ingat hal itu sampai sekarang? Karena berkesan. Nah, itu tadi. Ya. Karena hukuman itu sifatnya jangka panjang. Mungkin sampai kita tua nanti hukuman yang kita terima saat sekolah zaman kita sekolah dulu masih ingat, gak akan hilang di pikiran kita. Jadi itu yang mau diantisipasi dari sekarang ini. Bagaimana dengan caranya? Ada dua solusi yang ditawarkan di sini Bapak Ibu. Kalau bisa terapkan lagi konsekuensi ataupun dengan langkah yang ketiga penyelesaian masalah itu dengan restitusi. Nah, jadi kalau bicara tentang konsekuensi ini akibat dari tindakan atau perbuatan yang pernah terjadi sebelumnya. Konsekuensi ini bisa baik atau buruk. Kalau tindakannya itu baik, ya konsekuensinya baik. Tindakannya buruk, konsekuensinya buruk. Nah, kalau kita lihat perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi ini, hukuman ini biasanya nggak sejalan dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi. Kalau misalnya dia terlambat datang ke sekolah, disuruh lari keliling lapangan, nah itu kan gak sejalan bro. Dia terlambat, sudah rugi waktu pembelajaran, kemudian hukum dengan berlari keliling lapangan bola misalnya, bola kaki. Nah ini gak sejalan dengan pelanggaran. Kemudian misalnya ada lagi anak yang itu dia nggak bikin tugas misalnya, nggak bikin PR, disuruh berjemur di lapangan bola misalnya.
suruh hormat ke bendera seharian. Nah, ini kan nggak sejalan dengan kesalahan yang dibuat dia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau bisa kita terapkan konsekuensi ini harus sejalan dengan tindakan atau kesalahan yang telah dilakukan. Misalnya tadi kalau siswa itu terlambat, konsekuensinya kira-kira apa Bapak Ibu? Yang sejalan dengan kesalahan yang telah dibuat siswa. Kalau datang terlambat misalnya, apa konsekuensinya kira-kira? Yo, Bapak Ibu. Iya. Kemudian yang nggak bikin PR tadi, kira-kira konsekuensinya apa? Nah, nanti. Nah, jangan caranya ya. Nah, penyelesaiannya itu bisa diselesaikan dengan yang ketiga tadi Bapak Ibu, restitusi. Nah, restitusi ini ada beberapa tahap, nanti akan dijelaskan oleh Pak Chandra. Sekarang kita lihat kulitnya dulu tentang restitusi ini apa. Restitusi itu menciptakan proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya. Nah, jadi biasanya Bapak Ibu ya, kalau anak yang sudah melakukan kesalahan itu dia akan malu gabung dengan teman-temannya. Ya kan Bapak Ibu? Dia akan malu. Nah, di situ kadang muncullah ada yang namanya bullying tadi. Ya, dia jeje sama kawan yang kenapa kau marah ya tadi ya. Habis sama kawan-kawannya. Nah, jadi dengan restitusi ini siswa tadi bisa kembali ke kelompok dia. Nah, kemudian kita lanjut. Ini yang dikatakan tadi Bapak Ibu ya, identitas gagal itu kalau kita masih menerapkan hukuman. Nah, identitas dikatakan sukses atau berhasil apabila kita sudah menerapkan konsekuensi dan restitusi. Ini macam-macam bentuk atau langkah-langkahnya Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Nah, ini saya minta Bapak Ibu pilih yang mana kira-kira jawabannya. Di sini ada pertanyaannya, mencatat 100 kali ke dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya, kita lihat jawabannya. Oke, hukuman. Pertanyaan yang kedua ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat. Oke, hukuman. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya konsekuensi. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak mengenakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Ada yang menjawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Hukuman Bapak Ibu. Kenapa tadi Bapak Ibu? Karena kenapa? Ayo, apa alasannya? Ayo. Hubungannya di situ dia tidak mengenakan sepatu warna hitam
hukuman atau konsekuensinya itu telanjang kaki sepanjang hari. Nah, makanya itu termasuk hukuman Bapak Ibu ya, karena nggak ada kaitannya dengan ini. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman lebih konsekuensi. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. 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 Nah, ya. Kenapa? Karena dia terlambatnya jam pelajaran PJOK. Itu ya. Jadi makanya termasuk konsekuensi. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Iya. Karena itu ada kaitannya dengan pelajaran dia pas pelajaran PJOK tadi terlambat dihukum di lapangan, hukumannya olahraga juga. Nah, jadi ada kaitan. Itu konsekuensi. Nah, ini tadi yang saya katakan itu Bapak Ibu. Budaya positif itu dimulai dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu dimulai dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dimulai dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, intinya nanti kalau kita semua, apalagi sini ada wali kelas ini Bapak Ibu ya. Nah, wali kelas kalau di kelas itu sudah ada nanti kesepakatan kelas, baru bisa kita menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, kemudian kesepakatan kelas merupakan perjanjian atau aturan yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Bapak Ibu mungkin sudah pernah ya membuat kesepakatan kelas? Sudah pernah Bapak Ibu buat kesepakatan kelas? Kesepakatan kelasnya dibuat sendiri atau minta pendapat siswanya Bapak Ibu? Pendapat siswa. Ya. Intinya di situ kita ada kolaborasi Bapak Ibu ya. Untuk membuat kesepakatan kelas itu ada kolaborasi antara guru dan siswa. Nah, jadi semua yang disampaikan oleh siswa tadi, semua yang disampaikan oleh siswa menurut kesepakatan kelas yang pendapat mereka itu tidak semuanya kita terima dulu Bapak Ibu. Ada tahap-tahapnya mana nanti yang akan kita pakai di kelas. Nah, yang pertama mungkin langkah-langkah dalam merumuskan keyakinan kelas itu meminta siswa untuk menulis keyakinan. Mungkin ini karena udah tahun ajaran baru belum ada kesepakatan kelasnya. Nah, ini kesempatan Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan kelas yang benar itu seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Yang pertama minta siswa untuk menulis keyakinan masing-masing, minta pendapatnya dulu. Keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua membahas keyakinan yang telah ditulis. Kemudian kita kumpulkan pendapat siswa tadi, ya. Kita kumpulkan pendapat siswa tadi. Kita bahas. Kalau ada yang sama ya pakai satu aja Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang kita tambahin. Kemudian memilah keyakinan kelas, mana yang perlu kita ambil, yang nggak perlu nggak usah dipakai keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat ini yang paling penting, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat yang positif. Jadi kalimat untuk membangun tadi itu biasanya kita lebih mudah itu menggunakan kalimat yang positif Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa misalnya membuat apa contohnya Bapak Ibu kira-kira yang kalimatnya yang negatif, contohnya apa? Kesepakatan kelas. Dilarang ya. Nah, dilarang datang terlambat. Nah, jangan membuang sampah sembarangan di dalam kelas. Dalam kelas Bapak ya, kita konteksnya kelas tadi. Nah, jadi kita ubah kalimat tersebut ke kalimat yang positif agar mudah dipahami
oleh siswa. Nah, kalau dilarang membuang sampah sembarangan di dalam kelas, apa kalimat positifnya kira-kira Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi luar biasa Bapak Ibu, hebat ya. Nah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kita semua luar biasa. Ya. Jadi nanti sudah bisa kita buat sama-sama Bapak Ibu ya, keyakinan ataupun kesepakatan kelas kita ini. Nah, setelah jadi semuanya itu sudah jadi kalimat positif, baru kita sepakati keyakinan kelasnya. Kalau tadi membuanglah sampah, kalimat kesepakatan kelasnya, buanglah sampah pada tempatnya. Di situ ada nilai apa Bapak Ibu? Nilai keyakinan apa yang ada di situ? Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai keyakinan apa yang ada di situ? Buanglah sampah pada tempatnya. Nilai-nilai keyakinan ataupun nilai kebajikan apa yang ada di situ Bapak Ibu? Kebersihan. Nah, tulis nanti setelah kesepakatan kelasnya tadi, tulis nilai-nilai keyakinan kelasnya yang disepakati. Kalau buang sampah tadi lebih kebersihan. Kemudian saling menghormati antar sesama. Itu apa nilai keyakinannya ya Bapak Ibu? Saling menghormati antar sesama di kelas. Apa nilai keyakinannya ya? Kesopanan. Kesopanan, sopan santun. Nah, itu nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinannya. Oke Bapak Ibu, itu sementara materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, tapi terlebih dahulu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joni. Selanjutnya, marilah kita simak bersama penyampaian materi oleh Bapak Chandra Sari SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Kita goyang lagi. Hah? Ya, saya mengingat waktu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau bertahan di sini sampai maghrib mungkin bisa gitu ya. Cuma begini. Makan tahu masing-masing. Oke, saya lanjutkan pemaparan dari rekan saya Pak Joni Gerzal masalah budaya positif. Udah panjang lebar tadi Pak Joni menyampaikan budaya positif dari awal sampai akhir, sampai hukuman, sampai keyakinan, sampai kalimat positif. Dilarang buang sampah sembarangan, diganti jadi buanglah sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat-kalimat positif, hal-hal positif, bahasa-bahasa positif yang akan kita munculkan. Oke, baiklah, di sesi saya ini saya akan membahas ini. Yang pertama itu kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu bahas ini? Karena setiap manusia itu melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Dalam hal budaya positif, misalnya ada siswa melakukan pelanggaran, dia pasti ada tujuannya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kadang-kala Bapak Ibu, pernah nggak kita atau siswa kita melakukan pelanggaran gara-gara dia pengen senang? Ada nggak? Ada ya? Ada. Kadang kalau udah senang lupa diri, lupa tindakan. Nah, mungkin dia mencapai itu karena ada kebutuhan yang kesenangan yang belum terpenuhi. Yang kedua, kasih sayang. Manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan.
Manusia itu butuh merasa dirinya menguasai, penguasaan. Ini mungkin arahnya ke seperti yang parah itu ya, bully ya mungkin ya. Bully. Si A merasa ada penguasaan penuh terhadap si B, jadi dia seenaknya aja. Karena dia butuh penguasaan. Jadi setiap manusia itu ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Yang berikutnya kebebasan. Kebebasan. Badu kenapa cabut? Saya kebutuhan dasarnya kebebasan Pak. Nah mungkin itu. Kenapa cabut? Kebutuhan dasar manusia itu bebas Pak. Kadang kan begitu. Nah tugas kita di situ menuntut bebas yang macam mana, bebas yang bagaimana yang harus kita tanamkan ke siswa kita. Nah yang berikutnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Mungkin ada juga pelanggaran-pelanggaran. Ya bertahan hidup judulnya mungkin lebih tepat arahnya kalau saya mencontohkan lapar ya. Lapar kan ada siswa, bahkan ada juga pelanggaran yang baru-baru ini terjadi. Mungkin karena kebutuhan bertahan hidup kah atau apakah gitu. Tujuannya ada. Siswa itu walaupun melakukan pelanggaran tujuannya ada. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Kita sebagai guru setelah mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita harus ada kontrol. 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan guru itu. Yang pertama itu posisi penghukum. Sudah dijelaskan sama Pak Joni tadi, ada hukuman di sana. Nah, kita kadang posisi kita sebagai penghukum, nggak peduli anak itu gimana, pokoknya kamu salah harus begini. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Mungkin ya Bapak guru hebat di sini, saya ya mungkin ya pernah ya, itulah nak, ini gara-gara kamu kayak gini kan Bapak jadinya begini, kan Bapak dimarahi sama Bu Betty nanti kamu begini. Jadi si anak merasa gara-gara saya nih si bapaknya kena marah, jadi dia merasa bersalah. Berikutnya posisi kontrol kita sebagai teman nih. Nah kalau posisi teman ini cenderung kita berbaur, ya kan, kita berbaur sama anak. Kita sebagai teman, kenapa? Itu gaya-gayanya itu ini tidak menyakiti murid, namun tetap mengontrol melalui pendekatan persuasif. Kita datangi secara personal, tanya seperti teman. Kadang kan siswa kita butuh itu. Wah sama bapak ini bagus, cuma ada efeknya. Dampak positifnya, efek positif hubungan baik terjadi tuh antara kita guru dan murid. Efek negatifnya itu anak kita itu kadang tidak menghargai, udah merasa teman kali, ini teman nih, ini bro ini gitu. Rasa hormatnya bisa kurang. Nah, dan kadang ada teman-teman guru atau guru itu enggak seakrab itu dengan dia. Jadi si anak ini milih-milih, enak sama Pak Joni lebih ini. Jadi dia membeda-bedakan guru. Nah itu efek negatifnya. Nah berikutnya posisi kita pemantau. Nah ini posisi pemantau. Itu gayanya suara datar, bahasa tubuh formal. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Nah, di sini posisi guru itu gak neko-neko. Kamu terlambat? Iya Pak. Gak ada bertanya, nah terlambat. Ada apa di jalan? Tidak begitu. Konsekuensinya kamu terlambat. Kalau di kita terlambat sekolah kita, berarti konsekuensinya kamu harus begini. Masuk begitu aja. Itu posisi pemantau. Jadi hanya bicara aturan dan konsekuensi. Berikutnya, nah ini dia ciri posisi sebagai
manajer. Posisi kontrol kita sebagai manajer. Ini yang kelima, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, ini di posisi manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Beda sama posisi pemantau tadi. Kalau pemantau kan cuma aturan dan konsekuensi. Misalnya nih, mau nanya nih Bapak Ibu, ada anak terlambat. Kalau kita di posisi manajer, dengan kata-kata mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, berarti kita sebagai manajer itu yang pertama kita lakukan adalah menanyakan kenapa. Nah, ada apa nah? Kok hari ini kamu begini? Kan begitu tuh. Ini ini Pak, saya begini, tadi di jalan bannya bocor, orang tua saya tadi harus nambal ban dulu, nah gitu. Nah, kira-kira gimana ya nah solusinya? Itu poin pentingnya di posisi manajer itu, anak dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Karena cenderung begini, kalau aturan, ya kita bicara aturan dan bicara keyakinan. Kalau aturan kita kan cenderung A, B, C, D semuanya tegas ya. Tapi kalau keyakinan itu ada dari dalam dirinya. Kalau anak bisa menemukan keyakinan, bisa menemukan solusi dari dirinya, mungkin itu akan lebih mengena ke anaknya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini dia, dalam restitusi ada segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah anak itu ada segitiga restitusi. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu yang pertama, langkah-langkahnya menstabilkan tindakan yang salah. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dan berikutnya, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tuh, langkah-langkah segitiga restitusi ada 3: menstabilkan tindakan yang salah, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada kasus Pak Joko bersama siswanya 2 orang, Mario dan Adi. Nah, tadi kita lihat langkah-langkah di segitiga restitusi tadi. Ada yang pertama tadi, menstabilkan tindakan yang salah, ya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan ini begini, misalnya anak itu datang, kita tanya, nah kenapa kamu mencontek? Kan itu, kita panggil anak itu mencontek. Ya Pak, saya mencontek, ketahuan sama pengawas. Nah, kita stabilkan dulu dirinya. Ya, semua orang pasti merasa salah, pernah salah. Nah, begitu. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kamu tadi langkahnya itu benar apa salah? Nah, begitu. Dan cari solusi dari permasalahan mereka tadi, permasalahan anak-anak yang mencontek tadi. Nah, ini kasus Bapak Ibu. Contoh kasus Pak Joko. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak ya? Bisa dibaca ya? Pak Joko, terus ada Mario dan Adi. Nah, saya minta Bapak Ibu memahami dialog ini, baca permasalahannya apa, solusinya ada, nanti dilihat nih sampai sini. Nah, tuh yang ditanya nanti. Posisi kontrol yang diambil Pak Joko adalah
Tadi ada posisi kontrol guru itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima manajer. Nah ini Bapak Ibu kasus ini coba kita baca, kira-kira nanti Pak Joko posisi kontrolnya di mana? Silakan. Kecil kali, saya baca ini ya, banyak ini. Oh ini. Wah. Udah ada di share. Udah di share sama Bu Firda. Lihat WA-nya aja. WA dari Bu Firda ya, dilihat ya. Halaman 2. Oke nih contoh kasusnya, sekalian Bapak Ibu baca. Pak Joko memanggil Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu atau apa yang terjadi? Oke. Terus Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Waduh kasus juga dah ini ya. Main lempar-lemparan makanan kena wajah kepala sekolah. Iya, memang dalam masalah anak ini berarti ya. Ketika beliau sedang berjalan, kata Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Pak Joko, kata Pak Joko, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya Pak. Oke, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan? Pasti seru ya main lempar-lempar makanan begitu. Berikutnya, kata Mario dan Adi, iya Pak. Jadi kata Pak Joko lagi, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, apa yang kalian belum tunjukkan, kata Pak Joko. Terus Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi menjawab, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Berikutnya kata Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali kepada ketika kalian masih main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak, kata Mario dan Adi. Tapi kalian mendapatkan rasa senangnya. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak, kata Mario dan Adi. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah itu kejadiannya. Pak Joko menjumpai Mario dan Adi yang main lempar-lemparan makanan mengenai wajah kepala sekolah. Nah dari kasus itu dan dari
5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh Pak Joko. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Pak Joko perannya itu posisi yang mana? Oke, ya. Posisi Sebagai manajer. Ada yang lain ya? Ini Bu Lili. Ada pendapat dari Bu Iza sebagai pemantau, ya, pemantau. Alasannya, nah kan itu ada, jelaskan kenapa Bu Iza. Nah tadi Bu Lili sebagai manajer. Oke, silakan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih memilih pemantau karena di situ gurunya berbicara panjang lebar dari permasalahan yang dia lihat, dan akhirnya memberikan itu apa? Nah harus begini, gitu ya, solusinya. Gitu. Iya. Konsekuensi. Iya. Kalau misalnya manajer, menurut saya kalau manajer itu kan ada siswa yang menentukan konsekuensi. Kalau di sini, iya. Kalau di sini, iya tadi Pak Jokonya, yuk. Nah konsekuensinya begini, nah begitu ya bisa ya. Itu konsekuensi itu bukan dari siswa. Bukan dari siswa, tapi Pak Jokonya sendiri. Baik. Terima kasih Bu Iza. Itu pendapat Bu Iza. Bu Lili tadi, kalau Bu Lili bisa. Tadi Bu Lili, ya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya itu sebagai manajer, karena di situ kan gurunya pengen mengetahui kejadiannya seperti apa, kemudian Pak Jokonya juga mencarikan solusi seperti apa, dan anak itu diajarkan untuk mencari solusi sendiri. Iya. Oke. Baik. Ada lagi? Makasih Bu Lili. Silahkan Pak Dwi. Iya. Kalau dari cerita tadi agak membingungkan sih. Proses awalnya menurut saya manajerial, karena ditanya dulu, kamu punya masalah ya, sini, ya kan, katanya kayak gitu kan. Terus, tapi kalau di manajerial harusnya kan di kegiatan terakhirnya, ayo nih masalahmu, kita cari solusi bareng-bareng, pendapatmu apa? Kalau ada, kalau masukan dari saya gini loh, gini. Tapi kalau di akhir tadi tidak ada solusi yang diberikan, ayo minta maaf lah ke sini, dia cuma ingetin aja. Kalau saya sih sepertinya pemantau sih, tapi bisa jadi manajer juga. Oke. Baik. Terima kasih, masih ada Bapak Ibu. Selamat datang Pak Ari, silakan. Terima kasih hadir. Ya, paket. Oke. Baik. Tadi ada pendapat dari teman-teman kita, ada pemantau dan ada manajer. Oke, coba kita lihat. Nah, dalam kasus antara Pak Joko, Mario dan Adi, guru bertindak sebagai manajer. Guru tidak langsung menghukum atau marah pada Mario dan Adi. Sebaliknya, guru mendengarkan alasan mereka, bekerja sama mencari solusi dan mendukung. Guru juga mengajak mereka berpikir tentang tindakan mereka yang cara memperbaikinya itu sesuai dengan nilai keyakinan sekolah. Posisi guru sebagai manajer ini membuat suasana nyaman dan membantu menyelesaikan masalah dengan baik.
Nah itu dia, berarti Pak Joko itu menerapkan dia sebagai manajer. Dengan langkah-langkahnya itu dia dengerin alasannya, dan poin pentingnya itu ya keyakinannya itu, menanyakan keyakinan sekolah. Oke? Jadi kasus Pak Joko, Mario, dan Adi ditutup ya, close case ya. Dan ya mungkin ya efek berikutnya seperti Pak Dwi. Kita sebagai manajer menggunakan restitusi, segitiga restitusi, itu tetap ada di sana konsekuensi. Bukan hanya, nah kenapa begini, keyakinan kamu apa yang udah kamu langgar? Iya Pak, saya tidak hormat kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, tetap ada konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Bukan hanya selesai dalam mencari solusi, tapi benar-benar selesai, anaknya pun selesai. Berarti kalau dia begini, maka konsekuensi yang mereka hadapi adalah yang sesuai dengan tindakan mereka itu. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa yang dikatakan guru dalam tahap restitusi? Nah, belum close case berarti. Masih ada, kita buka lagi kasus Pak Joko tadi sama Mario dan Adi. Apa yang dikatakan guru dalam tahap restitusi? Nah, apa yang dikatakan Pak Joko kalimatnya kira-kira tadi Bapak Ibu? Ya, kita buka, kita lihat bersama-sama. Nih, di menstabilkan identitas, kan segitiga restitusi tadi ada 3 ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mencari keyakinan. Ini dia yang dilakukan Pak Joko. Kalimat Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah itu dia, menstabilkan identitas. Jadi anak ini tidak merasa, aduh aku udah salah, ada ini, ada itu gitu. Jadi stabilkan identitas anak dulu. Bapak di sini bukan mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak mencari penyelesaian. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi yang salah ini. Pasti kalian ada alasannya untuk melakukan itu. Oke, validasi tindakannya, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Nah itu, ada validasi terhadap tindakan yang telah dilakukan 2 orang siswa tadi. Terus mencari keyakinan. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lempar makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain? Nah, ada nilai-nilai keyakinan di situ yang dilanggar. Nah, itu yang kita suarakan lagi, kita sampaikan lagi ke Mario. Oke, berikutnya thank you. Nah, akhirnya ya. Nah, Bapak Ibu, udah thank you ya. Udah thank you. Iya. Terima kasih. Jadi kita dalam memulai disiplin budaya positif di lingkungan sekolah itu ada poinnya di sini dalam penyelesaian permasalahan anak. Nah, dari ada 5 tadi, dari mulai menghukum, pembuat rasa bersalah, apalagi tadi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kalau kita mulai nih membudayakannya, kita bersama-sama di sekolah ini, posisi kita yang diharapkan kita bisa menerapkan sebagai manajer, minimal sebagai pemantau dan manajer. Tapi kan manajer itu arahnya ke restitusi ya Bapak Ibu. Tapi perlu kita ingat, tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan restitusi, ya, tidak semuanya. Misalnya kalau contoh kasus anak-anak kita kan anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa.
misalnya pintu besi pun bisa dihajar sampai jebol, kan gitu, luar biasa, hebat ya, kuat. Nah, itu kadang-kala bukan restitusi, ya ada hal yang tepat, tidak tepat menggunakan itu pengerusakan. Nah itu tetap ada nanti konsekuensi, ya lebih tepat konsekuensi. Ini udah dirusak loh, udah anak udah misalnya bonyok dihajar atau ngapain dah, ya yang berat-berat itu. Jadi yang perlu diingat itu kita sebagai minimal sebagai pemantau dan manajer. Nah sebagai manajer ada segitiga restitusi yang harus kita terapkan di situ. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas autensinya, kehadirannya. Kembali ya dari saya kembalikan ke Bu Firda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Chandra Sari SPD. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara kita, yaitu CGP Angkatan 11, yaitu Bapak Joni Firzal dan Bapak Chandra Sari SPD. Untuk mengingat waktu, selanjutnya sesi tanya jawab kita batasi 2 pertanyaan, 1 pertanyaan untuk Bapak Joni dan 1 pertanyaan untuk Bapak Chandra. Dipersilakan kepada para peserta diseminasi jika ada yang ingin ditanyakan. Maaf karena waktu kita batasi 2 pertanyaan, 1 pertanyaan untuk Pak Joni dan 1 pertanyaan untuk Pak Chandra. Dipersilakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan terlebih dahulu. Iya, saran dan masukan. Baik, silakan kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Teguh Fetri Aryani. Baik, terima kasih Bu Firda. Nah Ibu ini pertanyaan, mungkin untuk Pak Chandra ya, karena segitiga setuju. Nah Pak Chandra, saya mau bertanya, ini apakah ini segitiga restitusi ini bisa diterapkan untuk semua kasus tanpa terkecuali? Nah itu. Baik, silakan kepada Pak Chandra untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Betty menanyakan apakah segitiga restitusi itu untuk semua kasus ya, untuk semua kasus. Jadi segitiga restitusi ini memang sangat-sangat menghimpun ya hampir seluruh permasalahan. Tapi tidak satu-satunya penyelesaian yang kita pilih caranya menggunakan segitiga restitusi. Bukan satu-satunya pilihan. Tergantung dari kasusnya. Jadi memang ada beberapa kasus yang tidak menggunakan restitusi, Bu. Ada menggunakan mungkin metode yang lain. Tidak semuanya harus segitiga restitusi. Kayak pelanggaran berat, nah itu tergantung kasusnya. Tapi secara umum bisa menghandle permasalahan, tapi tidak semua kasus bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Begitu. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, persilakan. Terima kasih kepada Pak Chandra. Untuk 1 pertanyaan lagi untuk Pak Joni, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Dwi. Oke, kata mungkinnya biar cepat. Itu yang tadi Pak Jon mau nanya tentang konsekuensi dan hukuman dengan. Ini kan kadang ini kesepakatan di kelas saya ya mungkin ini juga saya merasa ini hukuman yang saya karena Pak Jon tadi jelaskan kayaknya saya menerapkan hukuman nih, jadi saya merasa bersalah kayaknya Pak.
Jadi karena Pak John karena sedang pendidikan ini, jadi saya mau tanya ini. Kan iya, biasanya kan saya kalau di kelas itu kan ada anak piket lah terutama. Kamu nggak piket, denda 5.000 lah gitu. Itu kan biasanya termasuk kayaknya nggak kalau dibilang konsekuensi juga nggak ada hubungannya sama kebersihan. Kira-kira ini termasuk hukuman atau apa Pak? Saya mau tanya itu dulu. Terus kira-kira yang pas gimana ya? Gitu. Biasanya nggak merasa berdosa melakukan hukuman itu lagi gitu. Atau nggak apa-apa lah gitu, biar uang kas banyak gitu. Terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Pak Dwi. Untuk selanjutnya silakan Pak Joni menjawab pertanyaan. Terima kasih bagi pertanyaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu Pak Dwi. Tadi pertanyaan Pak Dwi, ada anak yang nggak piket, terus gimana solusinya, kita ngamuk-ngamuk atau kita kasih hukuman gitu Pak Dwi ya? Biasanya kalau waktu saya wali kelas pun dulu seperti itu Pak Dwi. Kalau yang nggak piket itu minta denda 5.000, nanti uang denda itu masuk ke kas ya. Ternyata yang saya lakukan itu salah kan? Ya, merasa berdosa. Jadi untuk mengatasi masalah itu sebetulnya tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi Bapak Ibu, ada 3 cara yang untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama tadi dengan hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Kita dikatakan gagal dalam menyelesaikan masalah kalau masih menerapkan yang pertama tadi, yang masih menerapkan berupa hukuman. Kita dikatakan berhasil atau sukses dalam menyelesaikan masalah kalau sudah menerapkan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau kasus yang dialami oleh Pak Dwi tadi di kelas itu lebih ditekankan ke restitusinya. Jadi, kalau konsekuensi susah untuk mencari jalan keluar dari piket ini bro. Biasa kalau nggak piket, suruh piket lagi dalam jam pelajaran itu sebetulnya malah merugikan anak. Kita tidak boleh mencari konsekuensi yang bisa merugikan anak, bahkan itu dalam bentuk dalam segi waktu. Nah, misalnya anak yang terlambat pun kita tidak boleh memberi skorsing misalnya, itu nggak boleh. Kenapa? Kita itu sudah merugikan anak. Nah, karena kembali lagi ke tujuan awal kita tadi, kita semuanya itu berpusat kepada anak. Tujuan akhir kita itu membentuk karakter anak. Jadi jangan untuk menghukum dia malahan merugikan anak sendiri. Nah, jadi kembali ke restitusi dari penjelasan Pak Chandra tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya sama Pak Chandra. Untuk penyelesaiannya itu ada 5 tahap tadi ya. Ada 5 tahap, dimulai dari diri kita dulu, dari posisi kontrol kita sebagai apa. Nah, dalam penyelesaian masalah itu kita lihat kita itu sebagai yang mana tadi ya. Nah, ada 5 posisi kontrol yang disampaikan Pak Chandra tadi. Nah, jadi dalam 5 posisi kontrol ini kita masih dikatakan gagal Bapak Ibu. Gagalnya itu seperti apa? Kalau kita masih menerapkan 2 posisi kontrol yang pertama tadi. Nah, apa yang pertama tadi Bapak Ibu posisi kontrolnya? Sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Kita nggak boleh menghukum anak, kita nggak boleh membuat dia merasa bersalah. Nah, karena apa? Itu efeknya jangka panjang. Nah, kalau hukuman efeknya jangka panjang, dampaknya jangka pendek. Itu Bapak Bu paham ya maksud saya? Efeknya jangka panjang, dampaknya jangka pendek. Kalau kita marahin anak, ya dia paling dengar itu sekarang aja. Ya Pak, ya Bu, ya Pak, ya Bu. Paling 1 hari 2 hari, hari ketiga diulangi lagi. Itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi apa? Efeknya itu jangka panjang. Setelah nanti dia selesai sekolah, dia udah kerja, udah berkeluarga, dia ingat, ini dia marah-marahin saya dulu. Ini masih ingat saya. Ada menyimpan rasa dendam. Ini yang kita takutkan sebetulnya. Ini yang nggak boleh terjadi itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita masih menerapkan posisi kontrol yang penghukum dan pembuat rasa bersalah tadi, itu masih dikatakan gagal Bapak Ibu ya. Kita dikatakan berhasil menjadi diri kita sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang lebih tepatnya lagi adalah sebagai manajer bagi peserta didik kita.
Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk diseminasi membangun budaya positif kita pada hari ini. Baik, sekian acara diseminasi membangun budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta diseminasi yang dari awal sampai akhir mengikuti kegiatan dengan sangat baik. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 20 Batam, Bapak Ibu Wakil, dan juga terima kasih kepada pembicara kita hari ini yaitu Bapak Joni Firza SPD dan Bapak Chandra Sari SPD. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bapak Ibu izin sebelum pulang kita foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih.